kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Semuanya katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup Bapa, kami datang kepada Kau. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Semuanya katakan dengan penuh iman. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Kalau yang ditinggikan Tuhan, tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup, sekali lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names.
see how great He's our God. How great He's our God. Sing with me, how great He's our God. All we sing, how great He's our God. How great is our God. How great He's our God. Sing with me, how great He's our God. All we see, how great He's our God. How great is our God. How great He's our God. Sing with me, how great He's our God. All we see, how great He's our God. All we see, how great. All we see, how great He's our God. All we see, how great. All we see, how great is our God. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Sekali semuanya shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sekarang ada di penghujung tahun 2022. Kita percaya bahwa Tuhan Allah menyertai kita semuanya. Setiap musim, setiap hari berganti, anggur baru setiap tersedia buat kita. Amin. Katakan amin lagi. Mari kita persiapkan anggur baru buat kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah hanya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, kata kuasanya. Kita mulai lagu ini dari awal dengan kesungguhan hati kita berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Semuanya katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan.
Tepuk tangan sorak-sorai para Tuhan. Yang mau lebih memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh lihat kanan kiri, depan belakang, berikan senyuman yang terbaik buat rekan-rekan kita di gereja ini. Mari kita nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Dia mati bagiku, dia mati bagian kita semuanya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kebenaran. Boleh semuanya di atas. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kebenaran. Semuanya katakan, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, he's so good to you and me. Jesus, he's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur padamu ya Allah yang baik. Kalau kami diizinkan memasuki bulan yang baru, di bulan November, bahkan di akhir tahun ini Kau masih menyertai kami. Kami percaya ini rencana Tuhan dalam hidup kami yang Tuhan masih tetapkan di dalam setiap detik lepas detik yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu Bapa, mari penyertaan kiranya terus sampai di penghujung akhir tahun ini, bahkan memasuki tahun yang baru nanti terus bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan membawa di hadapan Engkau 5 generasi yang Tuhan percaya. Tuhan, mari biarlah Engkau yang terus menyertai di dalam setiap langkah demi langkah kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan kami. Dunia boleh berkata akan ada resesi, dunia akan berkata Tuhan akan banyak kesukaran terjadi di depan. Tetapi mari Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang mengatur dunia ini, Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang mengatur masa depan kami, Engkau yang mengatur usaha kami, Engkau yang mengatur Tuhan segala sesuatu dalam hidup kami. Buat kami hari-hari ini semakin lekat dengan Tuhan. Karena kami tahu kekuatan itu dari-Mu, pertolongan itu dari-Mu, penyembuh kesembuhan itu dari-Mu. Semuanya tentu dari Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini Tuhan, kami boleh menyadari tanpa Tuhan, bahkan tanpa dekat Tuhan, maka kami akan gampang menyerah dan putus asa. Biarlah hari-hari ini Tuhan, dan setiap pergumulan 5 generasi yang Tuhan percaya, Tuhan, saat kami harus bergumul dengan sakit kami, saat kami harus bergumul dengan ekonomi kami, saat kami harus bergumul dengan keuangan kami, saat kami harus bergumul dengan keturunan Tuhan, saat bergumul dengan pasangan hidup, saat bergumul dengan pekerjaan dan banyak hal lagi. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini Tuhan, kami semakin mengerti bahwa
sungguh-sungguh di dalam melayani dengan apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami membawa Tuhan para pemimpin rohani, Pendeta Rutin Andi Abraham, Pendeta Gila Busli, Pendeta Ruben Sunarto, Pendeta Kartomius. Tuhan pakai mereka, berkati para pembina rohani kami, Pendeta Niko Nyoto Harjo, Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami membawa di hadapan Tuhan, pakai mereka Tuhan, beliau-beliau ini yang Tuhan percayakan untuk membimbing kami, untuk memotivasi kami, untuk terus mendorong kami di dalam Tuhan. Hikmat-Mu, kemurahan-Mu melindungi mereka, penyertaan-Mu, hikmat yang baru terus Tuhan nyatakan buat hidup mereka, sehingga kami boleh mengerti lewat mereka inilah Tuhan kami sedang dibimbing pada satu jalan kebenaran lepas kebenaran Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami membawa Tuhan Indonesia Purbalingga, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau akan nyatakan campur tangan buat Indonesia. Engkau akan terus memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan atas Tuhan Yesus, pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tuhan berkati bersama dengan jajaran-jajaran di bawahnya. Tuhan juga berkati sehingga Indonesia dipulihkan, Indonesia disehatkan, Indonesia dibentengi, Indonesia ditolong, Indonesia dipimpin Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kami membawa Tuhan persiapan Natal kami, Tuhan tanggal 22 untuk Natal umum, tanggal 17 untuk Natal Wid, tanggal 5 Januari untuk Natal Wid di Baradaya. Tuhan, kami menyerahkan kembali kepada-Mu segala persiapan kami, segala biaya-biaya yang butuhkan. Kami percaya Tuhan cukupkan semuanya dengan cara dan campur tangan Tuhan. Hari Selasa besok akan ada rapat, Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami membawa di hadapan Tuhan untuk saat ini Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sakit, terlebih Angga yang saat ini masih ada di rumah sakit Sarjito, di dalam nama Yesus kami membawa di hadapan Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sakit di rumah ataupun saat ini yang datang Tuhan dengan membawa keluhan sakit, di dalam nama Yesus Tuhan akan tolong, campur tangan Tuhan terus menyertai, memberkati juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan November ini. Tuhan berkati persiapan goal kami, juga persiapan Tuhan Yesus untuk ulang tahun gereja. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, diberkati di umur yang baru. Kami boleh melihat Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, senang bertemu dengan saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya, Andi Gunawan, mari kita simak info sepekan TV Gunung Padang Purbalingga. Hari Senin akan ada latihan angklung untuk WPI jam 6 sore di gereja. Hari Selasa ada rapat panitia Natal jam 6:30 malam di gereja. Untuk hari Rabu dan Kamis akan ada pool di tempat masing-masing. Jangan lupa untuk datang ke doa pengerja hari Jumat jam 6:30 malam di gereja. Untuk hari Sabtu, ibadah EAC dan Youth akan diliburkan sementara. Jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat dimasukkan ke kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Natal umum akan diadakan hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 di Gedung PM Collaboration Purbalingga. Untuk pengumpulan amplop Natal jemaat paling akhir awal Desember, dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bendara Natal Ibu Jogwa atau Ibu Ita. Untuk info seragam kit bagi yang ingin membayar dapat menghubungi Ketua Kit atau Saudari Vanessa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi sekretariat gereja atau menghubungi kontak berikut. Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman,
dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan
dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal, dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Teman dari awal lagu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku kami renungkan Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita mau lagu ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang
hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hanya hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari menyembah Dia, haleluya. Putra suaramu, arahkan hati setiapnya. Oh haleluya Yesus. Kurala masyikara la 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 la. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami ya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu membebaskan roh kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Kurala masyikara la 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 la. Haleluya. Engkau jamah setiap kami umat Tuhan. Engkau lawat setiap kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kurala masyikara la 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 la. Kurala masyikara la la. Haleluya, Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Oh haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, Engkau luar biasa Tuhan. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Saya bersyukur karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama di tempat ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan November tahun 2022 maksudnya. Berarti tahun 2022 ini sudah tidak lama lagi. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Banyak orang memprediksikan tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang terjadi resesi dan sebagainya. Saya mendengar itu baik itu lihat di YouTube, baik tokoh-tokoh termasuk Pak Presiden sendiri, bahkan tokoh-tokoh gereja mengatakan banyak hal itu. Saya hanya begini, Tuhan, apapun pesan-pesan yang mereka sampaikan, baik itu melalui pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh gereja maupun tokoh-tokoh yang lainnya, yang penting di sini selagi kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong
Saya sudah ngomong dari awal tadi, memasuki tahun 2023 itu kan gelap, banyak masalah, resesi dan sebagainya. Nah, sebagai gereja Tuhan, yang penting di sini kita boleh dengar saja. Itu kan pandangan ke depan mereka, kita harus hargai. Kita juga tidak bisa menolak, tapi kita bersyukur kalau mereka bisa menyampaikan itu. Lalu gereja Tuhan sikapnya seperti apa? Yang penting engkau jangan melihat semuanya itu, tapi lihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi kadang aku bilang gini, Tuhan itu luar biasa. Makanya apapun kata orang sudah, yang penting hatimu tetap melekat kepada Tuhan, itu kekuatan buat kita. Tapi kalau kita hanya melihat kekuatan kita sendiri, bulan masa kita akan frustasi, kita akan ketakutan dan sebagainya. Nah, oleh karena pagi hari ini persiapkan hati kita masing-masing, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bicara tentang 3 langkah mengatasi frustrasi. Waduh, saudara pernah alami frustasi kan? Luar biasa, gak pernah. Saudara berkasih Tuhan, ketika seseorang mengalami kegagalan dan itu terjadinya berulang-ulang kali dalam hidupnya, baik itu dalam usaha, membangun usaha, dalam membangun rumah tangga, maupun dalam sekolah, ketika itu terjadi berkali-kali, maka hal itu bisa membuat seseorang bisa mengalami yang namanya frustasi. Ya, kalau itu terjadinya berulang-ulang, kita sudah berjuang, kita sudah berusaha mati-mati, gagal mani, maka itu bisa membuat kita frustasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, apa sih yang menurut kamus itu frustasi itu? Frustasi itu adalah rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau tidak tercapainya sesuatu yang kita harapkan. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, perasaan kecewa akibat terhalangnya dalam pencapaian suatu tujuan. Ketika sesuatu yang kita harapkan ternyata ketika itu terhalang dan kita tidak bisa mencapai hal itu, ternyata itu bisa membuat seseorang atau kita mengalami frustasi. Mengalami frustasi itu tidak lihat kamu orang Kristen atau tidak Kristen, anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Hal ini bisa terjadi di depan kita semuanya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi dengan kata lain, apa sih itu frustasi? Frustasi adalah rasa kecewa yang mendalam atau kekecewaan yang terus menerus yang diakibatkan kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu. Ketika itu gagal, maka hal itu kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita mau lihat bersama-sama, ya. Ada 3 jawaban yang Alkitab berikan bagi kita dalam mengatasi frustasi itu. Nah, sudah barang tentu seperti ketika kita mengalami frustasi itu, kita tidak mau terus tenggelam dalam kondisi itu. Pasti kita mau keluar dari kondisi itu, betul nggak? Entah itu dalam masalah pekerjaan tadi, maupun dalam membangun rumah tangga atau yang lainnya. Kita harus mengalami hal itu. Tapi ketika kita pengalaman, saya percaya kita ingin keluar dari kondisi itu. Nah, apa langkahnya? Kita memberikan ada beberapa jawaban bagi kita. Ya.
agar kita bisa mengatasi frustasi itu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal ketiga, kita membaca mulai dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Judul berikutnya berkat dari hikmat. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal 3 ayat kelima hingga ayat yang ke-8 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8 kita baca bersama. 1, 2, 3. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, selamatkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Saudaraku, melalui apa yang kita baca di sini, kita akan lihat jawaban yang Alkitab berikan bagi kita, umatnya, gerejanya, orang-orang kudusnya atau umat pilihannya. Jika kita mengalami frustasi itu, maka jawaban ini perhatikan sungguh-sungguh. Tetapi jangan hanya sekedar kita perhatikan, tapi kita juga harus lakukan. Amin. Amin. Lalu apa kata Alkitab yang itu memberikan jawaban bagi kita untuk mengatasi frustasi itu? Yang pertama adalah tidak mengandalkan pengertian sendiri. Tidak mengandalkan pengertian sendiri. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 tadi berkata dengan jelas kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap, garis bawahnya kata segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berarti percaya yang sungguh kepada Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan pengertian sendiri, ya? Mengapa kita tidak boleh mengandalkan pengertian sendiri atau pengertian sendiri? Karena pengertian manusia itu, pengertian yang dari manusia pada umumnya adalah manusia itu memiliki keterbatas adanya. Karena manusia itu memiliki pengertian, kemampuan di dalam berpikir itu terbatas adanya. Baik di dalam dia untuk menyelesaikan masalah ataupun pergumulan hidup yang dihadapi hari-hari. Ya. Maka dari itu kita berkata jangan hanya mengandalkan kepada pengertian sendiri. Karena pengertian manusia itu terbatas adanya. Baik ketika dia untuk menyelesaikan masalahnya, pergumulan hidupnya, pengertian manusia itu terbatas adanya. Ya. Lalu yang kedua, ya, karena ketika kita mengandalkan pengertian sendiri, kita akan mengalami kesulitan, kita akan jalan-jalan buntu dan tidak ada kepastian. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari manusia kita ini terbatas dalam pemikiran kita tidak sanggup mengandalkan kekuatan kita sendiri, yaitu pengertian sendiri, maka penerapannya bagi kita dalam poin pertama itu, jangan pernah bersandar kepada pengertian diri sendiri, ya, tetapi bersandar kepada Tuhan dan beriman sungguh kepadanya. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Karena di dalam Tuhan selalu ada yang namanya pertolongan. Amin. Amin. Satu ketika saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini menghadapi anaknya
Dia punya anak 3. Anak pertama nurut. Artinya begini, kalau mamanya bilang, dia dengar lalu dia lakukan. Tapi anak yang nomor 2 sebaliknya, dia bilang begini, tarik taruhlah namanya A. Kamu lakukan ini ya? Mamanya bilang, dia jawab begini, ya Ma, siap. Tapi berjalannya waktu, mamanya pikir sudah dikerjakan. Ternyata nggak dikerjakan. Dipanggil lagi anaknya. Sini, kamu tadi mama suruh buat apa ini, tapi kenapa kamu nggak lakukan? Padahal tadi kamu jawabkan iya, tapi sekarang kamu nggak lakukan. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ibu ini kesal, marah sama, sampai mengeluarkan kata-kata yang keras. Kalau kamu nggak menurut mama, besok mama tidak akan kasih uang makan, tidak kasih uang saja, dan kamu tidak boleh tidur di kamar, tidur di luar. Mendengar kata-kata mama itu, dia berpikir, waduh, mama punya ancaman ya. Kalau begitu, saya nggak mau ngomong lagi. Melihat kondisi seperti itu, anaknya berubah. Dia datang ke mamanya, Ma, saya nggak mau lagi ulang seperti apa yang kemarin. Saya nggak mau kalau mama tuh nggak kasih uang makan. Saya nggak mau kalau mama susah tidur di luar. Saya mau berubah. Kalau anaknya bilang, Ma, aku mau berubah. Ketika mamanya lihat reaksi anaknya begitu, saudara, mama bilang kemarin seperti itu, bukan mama tuh benci dengan kamu, tapi karena mama sayang dengan kamu. Makanya mama bilang begitu supaya kamu berubah. Ya Allah, terima kasih. Lalu mereka berpelukan, kemudian mereka berdoa, Tuhan, karena kebaikan, karena kasih-Mu, karena kuasa, kami bisa menikmati bersama. Aku mau supaya anak-anakku ini tidak bandel lagi, tapi dia nurut, hanya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Anaknya mendengar apa yang dikatakan oleh ibu. Sekalipun sempat kesal, sempat marah, tapi dalam kondisi itu, mamanya tetap ingat Tuhan sanggup mengubah seseorang. Amin. Apapun karakternya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap kita ketika menghadapi begitu banyak persoalan masalah yang menekan, baik itu masalah dalam dunia usaha kita, maupun dalam keluarga kita, maupun dalam kegiatan-kegiatan lain termasuk pelayanan kita. Kadang-kala ketika menghadapi hal itu terus terjadi, kita bisa mengalami frustasi. Apakah pendeta nggak bisa mengalami frustasi? Bisa. Tapi saya berdoa saya jangan mengalami frustasi. Tapi bisa nggak? Oh bisa sekali. Apalagi kalau kita menghadapi, ya terus terang saja. Kalau kita menghadapi pelayanan kan banyak berbagai macam karakter. Kita nggak bisa memuaskan setiap orang. Tapi sebagai gembala, dia tetap berusaha untuk merangkuli semuanya. Amin. Saya kadang-kadang nggak bisa memuaskan. Kita juga melakukan pilih bayi, tetap aja jelek bro kacamatanya. Waduh, kita lakukan ini tetap aja banyak kekurangannya. Ya memang manusia banyak kekurangan, tapi sebagai gembala tetap merangkul semua coba apapun karakternya, ya tetap mengasihi, tetap menerima apa adanya. Nah, ketika menghadapi itu berulang-ulang terus bisa juga sih frustasi, bisa itu terjadi. Makanya dalam pelayanan itu andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Amin.
Dengan kata jangan hanya bersandar pada pengertian sendiri. Ketika kita bersandar pada pengertian sendiri, kita tidak terbatas, tidak sanggup mengatasnya. Tetapi ketika kau bersandar dengan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Yang susah bagi kita, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan pertolongan kita. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang buat kita tertekan di sebagainya, jangan sekali-sekali pengertian kita andalkan, tapi andalkan Tuhan ketika pemanggilan Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kita, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar kita, dan ketika waktunya untuk menyatakan pertolongan, pasti Dia nyatakan di kehidupan kita semuanya. Amin. Oleh karena itu, jangan lupa andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya di kehidupan kita. Amin. Yang pertama sudah kita dengar, sekarang kita masuk dalam poin yang selanjutnya. Yang kedua sudah kasih Tuhan jawaban Alkitab yang Alkitab berikan bagi kita untuk mengatasi frustasi. Yang kedua kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Aduh, luar biasa. Tuhan terus memberikan tuntunan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, alasannya kita melihat, ya, mengapa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, hampir yang pertama tadi ya, sebab manusia itu kekuatannya terbatas. Kalau tadi pengertiannya terbatas, nah sekarang kekuatannya terbatas, ya. Lalu soalnya mengapa tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri? Agar kita tidak menjadi manusia yang terkutuk, tapi menjadi manusia yang diberkati Tuhan. Dan selanjutnya, mengapa tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri? Agar kita tidak menjadi manusia yang gagal terus. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan ayat ke-7. Di situ katakan, terkutuklah orang mengandalkan sendiri, tapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah saudara hanya bersandar kepada kekuatan manusia kita. Sekalipun dia seorang olahragawan, kelihatan bacanya maju, kekar, tapi dia tetap manusia yang memiliki keterbatasan, baik dalam pengertiannya maupun dalam kekuatannya. Ya Pak ya? Tapi perlu olahraga? Perlu sekali. Perlu nggak jogging? Perlu, kalau memang mau. Saya berapa kali diajak teman saya, Pak olahraga Pak. Nyepeda Pak, ya cuma 2 hari nyepeda. Kapan perutnya mau kempes kayak begitu Pak? Ya benar juga. Udah begitu baru nyepeda, pertama kali dibawa nyepeda sampai 25 kilo sekian, ya remuk lah saya. Sampai berhenti berapa kali. Saya, Kowesun, Kohendro, Pak Win, besannya Kowesun sama namanya Pak Cong. Kita ngepit. Waduh, awal-awalnya sih, waduh semangat luar biasa. Tapi lama-kelamaan, waduh mulai doyong juga ini. Udah berhenti, kita pingin mengecilkan perut kita supaya kelihatan kerepek. Lihat bakul tukang serabi langsung berhenti. Ya kapan mau? Tuh, ini kelihatan orang yang nggak biasa olahraga itu. Baru setengah kilo berhentinya 2 kali. Minumnya berkali-kali, serabinya sampai 3 lempeng ya. Ini kalau kita olahraga kan tidak penting kesehatan. Tapi saya mau katakan, apapun kekuatan manusia itu yang dia miliki dalam dia berpikir maupun kuat secara fisik, saya mau katakan manusia kita itu terbatas adanya.
Makanya jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan kekuatan manusia kita semata. Karena manusia itu terbatas adanya. Jangan mengandalkan kekuatan manusia supaya kita tidak menjadi manusia terkutuk, supaya kita tidak mengalami kegagalan terus-menerus. Tapi andalkan Tuhan. Pertanyaan, mengapa kita terus andalkan Tuhan? Jawabannya, agar hidup saudara dituntun oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan menjalani hidup ini hari lepas hari. Dan Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Selanjutnya, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Alkitab berkata, khusus dalam Amsal pasal yang ketiga ayat ke-6 tadi, ayat yang ke-6 tadi berkata, ya, supaya jangan sampai kita melupakan Tuhan, atau supaya kita tuh jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita terus ingat Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita terus melihat cara Tuhan menolong dan menuntun langkah kehidupan kita. Yang selanjutnya, mengapa kita terus libatkan Tuhan? Supaya kita tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Dilahirkan kamu, libatkan Tuhan dalam hidup, supaya kita tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Saya mau menyinggung sedikit tentang apa yang saya katakan tadi dari awal. Ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Deborah Kristanto. Mungkin kalau Bapak Ibu sering lihat di YouTube tahu, ya. Ibu Dora Kristanto itu mengatakan begini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan ketika menghadapi masa-masa kelaparan dan sebagainya? Bahkan kemarin minggu pun sempat, minggu sore itu, ayo singgung sedikit. Apa sih yang harus kita lakukan ketika masa-masa kelaparan? Kita meneladani Ishak, kita harus bercocok tanam atau bertani. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita tidak biasa bertani, kalau kita nggak punya tanah, bisa bertani apa enggak? Tapi intinya, ketika menghadapi kita tetap bisa lakukan segala sesuatu pekerjaan apapun, yang penting itu bisa menghasilkan atau mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Lalu yang kedua dibilangkan, dia katakan, ingat pada waktu Elia mengalami kekeringan 3 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Elia itu berada di tepi sungai kering. Ya, masa-masa itu masa yang sukar. Tapi ketika hatimu, ketika imanmu tetap melekat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu punya cara untuk memelihara umatnya. Amin. Elia dibilang apa? Enggak. Tidak masuk akal. Dia juga dibilang oleh seorang janda di Sarfat. Tidak masuk akal. Tapi orang yang percaya sungguh pada Tuhan, orang yang memperlibatkan Tuhan dalam segala kehidupannya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang sulit bagi dirinya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Karena itulah saya ingatkan, Alkitab memberikan jawaban bagi kita ketika kita menghadapi frustasi, apapun penyebabnya. Yang pertama, jangan menganggap pengetahuan sendiri, pikiranmu sendiri, dan jangan ada kekuatan, tapi andalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau melihat cara Tuhan menolong dan berikan jalan keluar dalam kehidupan setiap pergumulan kita. Amin. Orang memberikan prediksi apapun tentang tahun 2023 itu, monggo-monggo saja. Tapi sebagai anak Tuhan, kita bersyukur untuk informasi itu, untuk penyampaian oleh banyak orang. Tapi sebagai gereja Tuhan, kalau itu terjadi, kemana aku lari? Aku hanya lari kepada Tuhan. Aku hanya datang kepada Tuhan. Mau mati, tapi aku mati dalam Tuhan. Imanku tetap kepada Dia. Tapi jangan sampai masa kesukaran, masa kesulitan yang memimpin membuat engkau berbalik dari Tuhan, membuat engkau meninggalkan Tuhan. Maka
sia-sia panggilanmu selama ini. Tapi sekalipun masa sukar, masa-masa susah, tapi sebagai anak Tuhan, ketika ia terus mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ia selalu menyatakan kasih-Nya dengan berbagai macam cara yang manusia tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Asal hatimu tetap melekat kepadanya. Amin. Amin. Persiapan Natal kita, saya percaya waktunya bersingkat. Keuangan kita terus kita doakan, betul nggak? Sebagai ketua panitia pasti terus tanya bagaimana pasti gitu. Uangnya sudah masuk apa belum, sudah berapa? Nah, kalau semua sudah ada sekian, sebagai ketua panitia pasti senang ini, langsung bilang begini, setiap Bapak Ibu yang duduk dalam panitiaan masing-masing sesi silakan ambil dananya sesuai dengan kebutuhan. Semangat. Kenapa? Uangnya sudah ada. Tapi kalau uangnya belum ada, doa ya, setiap sesi ini belum dapat duit ini ya. Tapi saya percaya kita ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap pada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian sendiri dan tidak mengertian sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bela dan cukupkan. Amin. Bendahara hadir hari ini. Ada berapa Ci dana Natal? Dibuka. Iya, puji Tuhan, ternyata tanda-tanda itu masih dan tumpuk, dia belum dibuka semua. Saya percaya hari ini dana Natal akan terus mengalir. Amin. Masalah besar kecil itu bukan menjadi ukurannya. Yang jelas kita tuh bisa memberi dengan hatimu, dengan bebanmu. Tahun ini masih bisa untuk berbagi nih, aku bisa memberi untuk Natal. Tuhan tahu kemampuan kita. Kau memberi sesuai kemampuan, tapi dengan air matamu berkata Tuhan, aku ingin memberi besar, tapi keuanganku sangat minim, keuanganku terbatas. Tapi ini yang dapat aku beri Tuhan. Aku percaya ini berkat daripada Tuhan. Aku memberi dengan sukacita. Tuhan menghargai itu. Amin. Tuhan tahu. Tapi kalau memang kau punya berkat Tuhan besar, lalu Tuhan tahu di hatimu, kamu harus beri sendiri. Lakukan itu. Tapi berurusan dengan Tuhan. Amin. Bukan untuk kesombongan kita. Saya pun pada waktu rapat panitia yang keberapa itu kedua. Lalu panitia ya sebagaimana menjawab. Ya, panitia pelaksana sudah janji iman. Ya namanya aja janji iman. Berarti kan sesuatu yang belum kelihatan, betul nggak? Tuhan taruh di hati saya. Bisa saya bilang, masih berapa? Dari tadi roh Tuhan tuh bilang kayak begini. Di hati, waduh, langsung tulis Tuhan. Masalah tercapai dan tercapai inilah imanku. Terus bagi orang yang uangnya gede sih mungkin kecil, tapi bagi saya itu besar. Tapi Tuhan ini aku dapat beri untuk Natal ini yang aku persembahkan dengan apa yang Tuhan berikan, dengan air mata menangis. Tuhan, tahun ini aku bisa mempersembahkan ini Tuhan. Kenapa? Saya rindu supaya Natal tahun ini bisa terlaksana baik. Saya rindu jemaat Tuhan yang berapa tahun kemarin kita nggak bisa Natal pada 2 tahun yang lalu, ya kita nggak bisa Natal. Hari ini kita bisa Natal bersama-sama. Maka inilah momen untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan bersama-sama dalam momen Natal. Amin. Yang itu skopnya lebih besar, ya lebih besar. Bayangkan saja Natal kita ini menganggarkan berapa puluh juta, sekian lah rahasia. Nanti panitia yang tahu. Tetapi intinya beban itu harus duduk bersama. Ketika itu kita hadapi bersama-sama. Apakah kita hanya mengandalkan panitia kita? Apakah kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita akan bisa stres.
berkata, aku tahu bebanmu panitia Natal di Gunung Padang tadi. Aku tahu. Tapi panitia Natal harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Ketika kau menangis di hadapan Tuhan, saya percaya air matamu itu mahal. Amin. Air mata kita itu mahal di hadapan Tuhan. Kalau kau menangis di hadapan Tuhan, bukan kalau nggak salah. Nangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan bela. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Seharusnya sebagai anak Tuhan, dia harus paham betul kata-kata pujian ini. Tapi tidak hanya sebatas paham, tidak hanya sebatas hafal, tapi harus imani sungguh. Aku punya Allah yang mengerti. Aku punya Allah yang peduli. Mungkin orang-orang yang sekitarmu sebaliknya cuek dan masa bodoh. Tapi ketika engkau menyediakan waktumu bagi Tuhan, masuk di tempat yang engkau sudah persiapkan untuk memuji menyembah Tuhan, engkau membangun kedekatan keintiman dengan Tuhan, saya percaya di situ kau akan mengalami kehadiran Tuhan, dan itu membuat engkau kuat menjalani hari-hari ini, dan kau pun akan melihat cara Tuhan untuk menopang dan menolong kita. Amin. Amin. Makanya tadi kalau kita lihat di Voice of Pentecost, kan kita diingatkan tentang apa? Mewariskan apa? Iya dong. Mewariskan apa? Mewariskan hal-hal yang bersifat rohani bagi generasi kita, bagi anak kita. Apa tadi disebut tadi? Salah satunya apa? Ada ingat? Iman. Yang kedua, apa lagi tadi? Mewarisi kehidupan kerohanian kita. Kita harus jadi teladan. Mudah kan? Tidak mudah. Tapi ketika mau lakukan itu, saya percaya kita bisa lakukan itu dan jadi berkat. Dan terakhir, yang ketiga, Bapak dan Saudara kasih Tuhan, apa jawaban Alkitab yang diberikan bagi saudara saya sebagai gerejanya mengatasi frustasi yang terjadi? Yang ketiga itu tidak menganggap diri kita sendiri bijak. Kemarin kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, kita mewakili ada berapa gereja Tuhan di tempat ini mengikuti KKR di GBI Sokaraja Haleluya Purwokerto. Ya, Sokaraja, ya GBI Haleluya Sokaraja maksudnya. Di situ yang korban itu Bapak Pendeta Julius Ishak, seniornya Gereja Betel, pejabat Gereja Betel, ya, pendiri Gereja Betel Indonesia. Beliau mengatakan begini, menganjurkan jemaat Tuhan itu untuk baca Alkitab. Yang pertama dia bilang Mazmur, yang kedua Amsal, yang ketiga Bilangan. Kenapa Mazmur? Sebab dalam kitab tersebut berisian semuanya pujian, banyak pujian. Lalu yang kedua, kenapa Amsal? Karena sumber segala pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Lalu yang ketiga itu pengkhotbah. Dia bilang gini, kenapa harus berkhotbah? Sebab segala sesuatunya itu semuanya sia-sia. Maka dari itu, kalau engkau mengerti segala sesuatu itu semuanya sia-sia di dalam dunia ini, lalu ingatlah akan Tuhanmu. Bapak sudah kasih Tuhan. Dalam poin yang ketiga ini, tidak menganggap diri sendiri bijak. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh menganggap diri kita bijak? Ada 3 alasannya. Yang pertama, agar kita tidak menjadi sombong. Dan kita tidak menjadi sombong, seolah-olah kita tidak membutuhkan bantuan orang lain, bahkan sampai kita melupakan Tuhan. Ya?
Yang kedua, agar kita tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi yang perlu dipupuk adalah sikap takut akan Tuhan. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga adalah agar kita memiliki sikap hormat dan patuh pada setiap keputusan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sudah kasih Tuhan, ini 3 jawaban yang Alkitab berikan bagi kita, berkalian dengan tema kita, yaitu 3 langkah mengatasi frustasi. Sebagai penutup, jangan pernah bersandar pada pengertian dan kekuatan kita sendiri dan menganggap diri kita bijak, tetapi bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah langkah untuk dapat kita mengatasi setiap frustasi yang terjadi pada kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Ialah kita semuanya yang telah mendengarnya diberkati, agar kita semuanya pulang membawa sukacita yang melimpah dan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersungguh firman Tuhan, serta kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada Bapak Ibu belum mengambil perjamuan kudus, silakan ambil di depan, ya, yang sudah dipersiapkan, agar kita pagi hari ini boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan puji mengatakan hanya dekat Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, asa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padaku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan dari awal, hanya dekat, hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat, hanya dekat padaku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Katakan dalam rohmu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.
Angkat tangan setiap kita. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah. sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami sembah ya Tuhan. Hanya dekat Allahku Kau layak kami memperoleh kekuatan yang baru. Kau layak ditinggikan. Hanya dekat Allahku selamanya kami ada menyembahmu Yesus. Yesus. Kau layak disembah, Oh, kau la, 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 layak si, la, 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 ditinggikan. Ya la ya la ba ya la la. Haleluya. Hina ya sha la 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 ba ya la Oh, la. la, 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 si, la, Hina la, ya la, la la ya sha la. Engkau mengerti setiap beban, pergumulan, masalah, bahkan himpitan dan di alam Sha la 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 la. Engkaulah sumber kekuatan. Haleluya. Oh, la, 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 si, la, 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 la. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Rabbi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila musik melakukan puji dengan lembut. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami frustasi. Karena apa yang kau kerjakan tidak menghasilkan seperti yang kau harapkan. Mungkin engkau sedang membangun usahamu. Berulang-ulang kali engkau mengerjakannya. Tapi setiap apa yang kau lakukan, gagal dan terus gagal. Mungkin engkau sudah membangun rumah tanggamu. Tapi rumah tanggamu hari-hari ini tidak berjalan seperti yang kau harapkan. Bahkan mungkin engkau sudah menempuh dalam dunia pendidikan. Engkau sudah bekerja, sudah berjuang mati-matian. Melakukan mengerjakan tugasmu. Tapi masih terus mengalami banyak hal. Bahkan mungkin kegagalan. Pagi ini firman Tuhan berkata. Jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan engkau bersandar dengan kekuatanmu sendiri. Dan jangan engkau menganggap dirimu bijak. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Berserah dirilah kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan ada kekuatan baru. Ketika kau mengandalkan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Jalan tertutup bagi manusiawi kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong persoalan pergumulanmu. Asal engkau menjadi pribadi yang mau terus dekat dengan Tuhan. Berkata Tuhan, aku mau dekat padamu. Beri waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Katakan Tuhan. Banyak orang yang memprediksi tahun 2023 tahun yang gelap. Tahun yang akan terjadi kesusahan. Namun sebagai gereja Tuhan, engkau boleh mendengar itu, tapi jangan membuat engkau takut. Tapi biar ketika kau dengar itu berkata, Tuhan, engkau yang punya langit dan bumi. Aku mau terus berserah diri kepadamu. Hadapi tahun 2023 dengan imanmu tetap
melekat kepada Tuhan, akan kau kuat dan kau boleh mengalami mujizat Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Taruh tanganmu di dadamu, taruh tangan kananmu di dadamu, katakan Tuhan, ini hatiku, ini hatiku. Tuhan, Engkau lihat umatmu, Engkau lihat anak-anakmu yang hari-hari ini sedang bergumul beban yang berat. Biarlah mereka Tuhan terus datang kepadamu. Hanya dekat Allahku, Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat Tuhan. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. katakan sekali lagi, ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. katakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu Yesus. Ada kekuatan baru, ada ketenangan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat pimpinanmu, kehadiranmu, lawatanmu. Selama pemberitaan firman Tuhan disampaikan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini termatrai di hati kami. Dan firman itu berakal, bertumbuh, membawa kami menjadi umat Tuhan yang terus bangkit dalam Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan hidup yang kami hadapi, bahkan mungkin di antara kami ada sedang mengalami frustasi. Tapi pagi ini jawaban firman Tuhan jelas bagi kami. Oleh karenanya meteraikan itu di hati kami. Dan setiap umat Tuhan, engkau yang lemah, dalam nama Yesus kekuatan yang baru Tuhan berikan kehidupanmu. Engkau yang putus asa, percaya dalam nama Yesus Tuhan berikan suatu pengharapan yang baru kehidupanmu. Engkau yang sedang mengalami pesakit penyakit,
Mungkin ada keluargamu yang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah. Dalam nama Yesus, kuasa Yesus yang tidak pernah berubah sanggup menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Engkau yang hari-hari ini sedang diproses Tuhan. Mungkin dalam keluargamu, dalam usahamu, termasuk dalam pelayananmu akan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jalan sendiri. Setiap persoalan terjadi di kehidupanmu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu sendiri. Ketika kau tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang kuat menopang engkau, memampukan engkau untuk bangkit kembali. Dan kau boleh melihat kemenangan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar, kau akan bersyukur dengan tubuh dan darah. Tuhan berkati roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tuhan juga memberkati anggur yang melambangkan darahmu. Agar pagi ini kau boleh menikmati persekutuan bersama tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, persiapan perjamuan kudus kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama angkat roh di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan iman kita minum anggurnya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih-Mu, buat kebaikan, buat berkat-berkat-Mu.
Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Buat pimpinan Romo yang kudus dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Semuanya ibadah ini bisa berjalan berkat tuntunan kuasa-Mu. Oleh karenanya lah semua yang kami lakukan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah di bagian pelayanan hari ini. Terus perlengkapi dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu, supaya mereka terus menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, dengan berbagai macam pergumulan hidup apapun, pagi ini umat-Mu dikuatkan, pagi ini umat-Mu diteguhkan. Bahkan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Pengalaman pribadi mereka hari ini, umat-umat Tuhan terus semakin mengasihi Tuhan. Dan berkat juga persiapan ibadah yang kedua nanti sore, kami rindu jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi ini. Nanti sore mereka bisa datang dengan hati yang rindu dan lapar akan Tuhan. Sehingga ibadah kami ada ibadah yang hidup dan penuh sukacita. Dan sebenarnya kami akan pulang, kiranya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan nyata bagi kami semuanya. Agar setiap kami kembali pulang ke tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Baik yang pulang di sekitar Purbalingga ini, baik yang pulang ke arah Boborsari, Sokaraja, bahkan Tuhan daerah-daerah yang lainnya Tuhan. Tuhan terus menuntun kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau beserta seluruh keluargamu. Amin. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan usaha yang kau lakukan. Amin. Tuhan juga memberkati anak-anakmu yang masih sekolah. Tuhan juga memberkati pelayananmu dan pengiriman akan Tuhan. Serta Tuhan juga yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang melimpah. Kasih-Nya yang telah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya di berkat Tuhan kita berkata, Amin.